kunjungan kali ini dari Raja Salman akan menjadi kunjungan yang spesial karena setelah 47 tahun sejak kedatangan terakhir dari Raja Arab Saudi ke Indonesia, akhirnya ada lagi Raja Arab Saudi yang datang ke Indonesia. Dulu 47 tahun yang lalu adalah pada tahun 1970 dan kali ini Raja Salman yang akan datang dan menemui Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah. Ada beberapa hal yang unik di sini jelang kedatangan karena kedatangannya kali ini setelah 47 tahun juga membawa rombongan yang cukup besar, yaitu sebanyak 1.500 orang, termasuk nanti ada 10 menteri dan juga ada 25 pangeran yang akan ikut dalam rombongan. Dan kedatangan dengan membawa rombongan yang besar ini juga akan diakomodasi dengan menggunakan 7 pesawat dengan jenis wide body, di mana 7 pesawat ini nantinya akan terdiri dari 2 unit Boeing 777, kemudian masing-masing 1 unit Boeing 747, ada 747-300, 747-400, 757 dan juga 1 unit Hercules yang akan membawa keseluruhan dari rombongan. Tidak hanya rombongan yang besar, tetapi juga nantinya akan banyak sekali kargo yang tiba terlebih dahulu sampai di Indonesia sebelum rombongan tiba dengan total sebanyak 459 ton yang saat ini sudah mulai datang baik ke Bandara Halim Perdana Kusuma maupun juga ke Bandara Ngurah Rai. Kita lihat juga apa saja jadwal dan juga agenda dari kedatangan Raja Salman di Indonesia. Ia akan datang pada tanggal 1 hingga tanggal 9 Maret, di mana kunjungan kenegaraan akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 4 Maret. Nanti tanggal 4 sampai 9 Maret akan berangkat ke Bali untuk berlibur bersama rombongan. Pertemuan ini nanti akan diagendakan berlangsung di Istana Bogor. Tidak semua akan datang ke Istana Bogor sebanyak 1.500, tetapi hanya perwakilan sebanyak 35 orang delegasi resmi dan juga 50 orang perangkat delegasi. 35 orang delegasi resmi ini terdiri dari 10 menteri dan juga 25 pangeran. Nah, 50 orang perangkat delegasi adalah baik itu keamanan, penerjemah maupun juga ajudan. Kita akan lihat selanjutnya. Ya, rencana untuk isi pertemuan ini adalah untuk pemberian anugerah kehormatan, kemudian juga akan membahas sejumlah hal, di antaranya ada penambahan kuota haji, peningkatan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia, dan juga perlindungan warga negara Indonesia yang bermukim. Serta kemarin juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa kedatangan kali ini juga akan menandatangani MOU, ada 5 poin yang ditandatangani, yaitu mengenai promosi bidang seni dan warisan budaya, kemudian pertukaran ahli termasuk kesehatan, haji, dan juga untuk umroh, promosi Islam modern melalui dakwah, dan juga ada pertukaran ulama, serta ada peningkatan frekuensi penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi, serta pemberantasan kejahatan lintas batas dan terorisme. Nah, untuk pemberantasan terorisme ini juga pemerintah Arab Saudi rencananya akan memberikan haji gratis kepada orang tua dari anggota Densus 88 yang telah meninggal karena dianggap sebagai syuhada. Masing-masing setiap tahunnya akan ada 5 orang yang dihajikan oleh Raja Arab Saudi. Kemudian juga kita melihat beberapa investasi yang akan dilakukan di Indonesia. Mereka berharap bahwa kunjungan dari kerja Arab Saudi ini bisa meningkatkan realisasi investasi karena 2016 kemarin menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi dari Arab Saudi hanya sebesar 900.000 dolar Amerika. Ini jauh jumlahnya bandingkan juga dengan Afrika Selatan, bahkan ini realisasi investasinya 1 juta dolar Amerika di Indonesia. Kita akan lihat kembali serba-serbi dari kedatangan Presiden, maksud kami Raja Arab Saudi ini juga menarik karena selama kunjungannya ke Indonesia, di Jakarta nanti akan menginap di 2 hotel mewah di kawasan Mega Kuningan, kemudian juga akan menginap di 3 hotel di Nusa Dua Bali. Ini juga hotel mewah yang konon tarifnya mencapai puluhan juta rupiah per malamnya dengan rombongan yang cukup besar. Dan juga selama di Bali nanti, tidak hanya di Bali saja, di Jakarta juga rombongan dari Raja Arab ini juga akan mengunjungi beberapa tempat, diantaranya Masjid Istiqlal dan juga katedral. Bahkan Masjid Istiqlal sudah menyiapkan beberapa fasilitas khusus untuk Raja
Arab Saudi, ya ini ada lift khusus nantinya dan juga toilet khusus yang disediakan, mengingat Raja Salman usianya sudah tidak muda lagi, jadi tidak bisa terlalu banyak berjalan. Ini juga yang akhirnya membuat Raja Salman harus mendatangkan eskalator khusus, eskalator elektronik yang bisa dioperasikan secara otomatis begitu. Kalau tadi kita sempat melihat informasinya, ini memang dikirim khusus dan bukan tanpa alasan, tetapi memang karena usianya yang sudah cukup tua, yaitu 81 tahun, dan juga nantinya Raja Salman ini sendiri akan datang. Ya, dan juga pertemuan nanti antara Raja Salman dan Jokowi yang spesial juga adalah Jokowi akan menyambut kedatangan dari Raja Salman tepat di bandara. Ini khusus karena tidak pernah Jokowi menyambut tamunya langsung ke bandara, dan ini dilakukan karena Jokowi juga mendapatkan kehormatan yang sama ketika berkunjung ke Arab Saudi pada September 2015 lalu. Jokowi disambut langsung di pintu pesawat kepresidenan oleh Raja Salman. Itulah sedikit informasi dan juga fakta seputar dengan kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia. المملكة العربية السعودية مع أندونيسيا، فدمجت السعودية مع الأندونيسية فأصبحت سعودية. الاتفاقيات هذه منذ فترة والوزارات المعنية تعمل على تحقيق والزيارات بين الوزارات إلى أن توصلوا إلى هذه الاتفاقيات، والآن كما ترى في ورشة العمل لإنجاز أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات. هناك اتفاقيات كثيرة، ولكن في عمل الآن مراجعة كاملة للاتفاقيات، اتفاقيات في جميع المجالات لله الحمد، الثقافية والمالية والدينية والزراعية والثروة السمكية والبريد ومكافحة، اتفاقيات كثيرة ولله الحمد. وهذا من بركات زيارة خادم الحرمين إلى هنا وزيارة السيد جكوي سابقا إلى السعودية. ما شاء الله ما شاء الله. يا أستاذ أسامة، يعني نريد أن نعرف وكذلك يعني ما الغايات للملك سلمان بن عبد العزيز السعودي ولأهميتها في شرق آسيا هنا بين كل هذه الدول لعظمتها وقوتها البشرية والثروات التي تنبع في هذا البلد. فوجد أنه من الضروري جدا زيارة هذا البلد الإسلامي الشقيق لتنمية العلاقات الثنائية والتجارية، وهي كذلك جزء من الرؤية للسعودية 2030، والتي تبدأ في استثمار في البترول خاصة بعد اتفاقية أرامكو وشركة بورترمينا، وهناك خطوات كثيرة مقبلة إن شاء الله. فنعول كثيرا على هذا التعاون التجاري، ولا نستبعد وجودهما كلهما في منظمة ال20 G20، فهما دولتين اقتصاديتين قويتين إن شاء الله. نعم. طيب، إن هذه زيارة تاريخية يعني. نعم. يعني بعد أكثر من 40 سنة يعني هذه الزيارة الثانية. نعم. نريد أن نعرف، يعني نحن فرحنا كثيرا عندما سيأتي السيد العزيز ملك، وأيضا نحن فرحنا عندما اختار جزيرة بالي لأن يبقى فيها. لماذا يختار جزيرة بالي لأن يبقى فيها؟ جزيرة بالي جزيرة مشهورة وليست معروفة في العالم كله. جزيرة بالي هي جزيرة جميلة وتطل على المحيط وشواطئها الرملية الجميلة، فهو حبذ أن يقف هنا للاستراحة والاسترخاء في جزيرة بالي لجمالها. أيوة نعم. طيب، يعني سؤال أخير سيد السفير، يعني ما رجاء والتمني لأن يكون بين هاتين البلدتين علاقة قوية وعلاقة شريفة؟ العلاقة بين السعودية وأندونيسيا قوية جدا ولله الحمد، بوجود ترابط أسري وترابط تجاري وترابط ديني. فالسعودية وأندونيسيا على بعد المسافة إلا أنها قوية، لكن هذه الزيارة وهذه الاتفاقيات ستزيد هذه القوة قوة، وستعود بالفائدة للشعبين ورفاهية أندونيسيا والسعودية. ووجدنا هذا كثيرا في أعين الأندونيسيين، مظاهرات الفرحة وليس الاحتجاج، فرحانين بقدوم الملك، لقطات لأطفال يرحبون بالملك، رافعين أعلام وشعارات وصور الملك. هذه تجعل الصدر فعلا يجد الشخص أنه في بلده الثاني وليس في غريب. نعم. يعني نرجو أن تكون هذه الزيارة مباركة إن شاء الله، مباركة لبلدتين إندونيسيا والسعودية، وأيضا مباركة للشعب إن شاء الله. جزاك الله خيرا شكرا كثير جزيلا يا سيدي السفير، بارك الله فيكم وتشرفنا بلقائكم. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kerajaan Arab Saudi pada September tahun 2015 lalu. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi disambut secara khusus oleh Raja Salman. Presiden saat itu juga mendapatkan medali Star of the Order King Abdul Aziz Al Saud langsung dari Raja Salman. Ini merupakan penghargaan tertinggi bagi pemimpin negara sahabat. 1 Maret mendatang, Indonesia bersiap menerima kunjungan balasan Raja Salman. Kedua pemimpin negara nantinya akan menandatangani sejumlah kesepakatan, termasuk pembahasan soal haji dan umroh serta pendidikan keagamaan.
Iya, jadi tidak kurang dari 5 MOU yang akan ditandatangani sehubungan dengan kunjungan Raja Salman ke Indonesia, dan 2 diantaranya adalah yang disiapkan oleh Kementerian Agama terkait dengan bagaimana upaya kita bisa meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi menyangkut perhajian dan umroh. Jadi yang terkait haji dan umroh, ini ada beberapa klausul yang akan ditandatangani sebagai kesepahaman bersama. Dan yang kedua, MOU mengenai pendidikan keagamaan dan hubungan antar dua negara yang lebih dititik tekankan pada peningkatan pendidikan keagamaan, termasuk juga pengelolaan zakat dan wakaf. Raja Salman dijadwalkan berada di Indonesia tanggal 1 hingga 3 Maret. Selain bertemu Presiden Joko Widodo, Raja Salman dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Istana Bogor. Raja Salman dan rombongan juga dijadwalkan akan mengunjungi Pulau Bali. Tim Tiga mengabarkan. Ini semua persiapan sudah dipersiapkan. Ini selain pengamanan landasan dan wilayah udara di Provinsi Bali, TNI AU juga menyiagakan pesawat tempur yang berada di Madiun dan Ujung Pandang. TNI Angkatan Udara, Angkasa Pura, dan juga Bea Cukai melakukan koordinasi untuk menyiapkan penyambutan terhadap kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang akan tiba di Bali 4 Maret mendatang. Selain sejumlah logistik yang sudah sampai, pengamanan wilayah landasan dan udara bandara menjadi fokus dari TNI AU untuk mengawal rombongan pesawat Kerajaan Arab Saudi. Untuk Raja Salman dan rombongannya juga. Berbicara soal menjelang kedatangan Raja Salman ini, pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres pun menggelar simulasi pengamanan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sementara itu, Istana Bogor juga terus berbenah menyambut kedatangan Raja Arab Saudi tersebut. Hingga kemarin, persiapan menyambut kedatangan Raja Salman di Indonesia terus dilakukan. Sejumlah anggota Pas Pampres dan protokoler Kerajaan Arab Saudi melakukan simulasi di landasan VVIP Bandara Halim. Digelarnya simulasi pengamanan ini agar kedatangan Raja Salman di Indonesia yang mendarat di Bandara Halim berjalan lancar. Sementara itu, sejumlah persiapan juga dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk menyambut Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Istana Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pedagang kaki lima di sepanjang jalan protokol Kota Bandung juga telah ditertibkan, termasuk puluhan PKL yang mangkal di sepanjang Jalan Otista dan Jalan Surya Kencana. Pemkot Bogor juga melakukan pengaturan lalu lintas agar kunjungan Raja Salman ke Istana Bogor berlangsung lancar. Persiapan juga mulai dilakukan di hanggar pesawat untuk menyambut kedatangan Raja Salman di Denpasar, Bali. Hanggar tersebut dapat menampung 7 pesawat kerajaan yang akan parkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Untuk menyambut 7 pesawat dari rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, pihak Angkasa Pura telah menyiapkan hanggar di lokasi VVIP bagi pesawat kenegaraan yang akan parkir di bandara. Lokasi hanggar pesawat yang akan ditempati oleh pesawat dari Kerajaan Arab Saudi berada di sebelah selatan dari apron selatan. Hanggar yang ditempati akan memuat pesawat Boeing 747-400 yang akan tiba pada 4 Maret mendatang. Pada waktu kedatangan pesawat Kerajaan Arab Saudi, Bandara I Gusti Ngurah Rai akan ditutup selama 25 menit.